Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Aulia Disti. Di sini saya ingin mempresentasikan peranan self control terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda pada pasangannya. Nah, latar belakang dari proposal skripsi ini berawal dari fenomena stalking yang diartikan sebagai pola perilaku yang berulang, sistematis, namun tidak diinginkan dari satu orang ke orang lain. Jadi, perilaku stalking ini banyak kita kenal sebagai perilaku penguntitan yang dilakukan secara langsung. Sebagai korban, mereka tahu bahwa sedang dikuntit atau diikuti gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengaksesan informasi yang semakin mudah, stalking ini berevolusi loh menjadi sebuah perilaku yang namanya cyberstalking gitu. Cyberstalking ini didefinisikan sebagai perilaku penguntitan berulang secara virtual melalui jaring sosial dengan tujuan mengumpulkan informasi. Jadi cyberstalking ini perilaku penguntitan dilakukan melalui dunia maya gitu. Beberapa perilakunya mencakup mengirim email atau pesan singkat secara terus-menerus atau spamming, kemudian melakukan sabotase elektronik berupa mengirim virus kepada perangkat korban atau peretasan akun. Kemudian membuat akun palsu, biasanya ini cenderung untuk memantau aktivitas korbannya. Yang keempat adalah penyebaran informasi palsu. Nah, menurut penelitiannya Santos, pelaku cyberstalking ini banyak berasal dari dewasa muda yang memiliki pasangan. Dewasa muda ini biasanya dicirikan dengan individu berusia 18 hingga 40 tahun, kemudian tengah atau telah mengalami perubahan secara fisik, psikologis, dan kognitif, kemudian secara pemikiran sudah mulai matang, objektif, dan memiliki self control yang baik. Teori perkembangan Erikson juga menyatakan bahwa dewasa muda ini tengah berada pada tahap intimacy versus isolation, di mana intimacy ini adalah kondisi di mana individu ingin menjalin hubungan erat, hangat, dan suportif dari lawan jenisnya, baik itu hubungan romansa atau pertemanan. Nah, apabila rasa intimacy ini tidak mampu dicapai atau dipertahankan, mereka akan masuk kepada tahap yang namanya isolation, di mana hal ini dikatakan sebagai ketidakmampuan membangun hubungan bermakna dengan orang lain. Atau ciri lainnya adalah individu cenderung untuk menarik diri dari lingkungan, tidak percaya diri, bahkan tidak mempercayai orang lain. Nah, kenapa sih dewasa muda memiliki pasangan ini melakukan cyberstalking gitu? Penelitian Santos dan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tujuan mereka adalah ingin mempertahankan hubungan dan adanya rasa cinta yang mulai berubah menjadi sebuah obsesi dengan tujuan akhirnya berubah menjadi perilaku ingin mengontrol dan memantau aktivitas keseharian pasangannya gitu. Nah, dewasa muda yang dikatakan telah memiliki self control yang baik, ternyata menurut penelitian-penelitian lainnya, self control ini memiliki peran dalam perilaku cyberstalking gitu. Jadi di beberapa penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa self control ini memiliki peran terhadap munculnya perilaku cyberstalking. Tapi di beberapa penelitian lainnya juga menyatakan bahwa self control ini tidak memiliki peran terhadap perilaku cyberstalking gitu. Nah, sedangkan self control ini diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan dan menahan impuls-impuls dari dalam tubuh yang cenderung akan membawanya pada perilaku yang tidak diinginkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang beragam, kemudian penelitian ini juga cenderung masih minim sekali di Indonesia. Hal inilah yang membuat proposal skripsi membuat ide ini muncul sebagai proposal skripsi saya. Kemudian selanjutnya pertanyaan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah apakah self control berperan terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda pada pasangannya. Kemudian tujuannya yaitu untuk menganalisis peranan self control terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda pada pasangannya. Kemudian dengan adanya penelitian ini semoga memiliki manfaat sebagai penambah referensi, pengembangan teori, dan acuan bagi penelitian psikologi perkembangan dan cyberpsychology di masa yang akan datang, terlebih pada tema dan pembahasan variabel mengenai self control dan perilaku cyberstalking.
Nah, ini ada tinjauan pustaka mengenai definisi cyberstalking. Cyberstalking adalah gabungan dari kata cyber yang diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi yang terkoneksi melalui internet. Sedangkan kemudian ada stalking, yang merupakan pola perilaku berulang, sistematis, namun tidak diinginkan dari satu orang lain atau ke orang lainnya. Maka cyberstalking ini didefinisikan sebagai perilaku penguntitan secara virtual melalui jaring sosial dengan tujuan mengumpulkan informasi menggunakan berbagai cara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di latar belakang, seperti mengirim email atau pesan singkat secara terus-menerus, peretasan akun sosial media korban, dan penyebaran informasi palsu. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik cyberstalking. Terdapat 8. Yang pertama adalah mencari berbagai macam akun media sosial pasangannya, baik itu yang sudah diketahui bahkan yang belum gitu. Kemudian yang kedua adalah mengawasi berbagai interaksi dengan orang-orang terdekat pasangannya di media sosial. Contohnya, ketika pasangannya ini mengunggah fotonya di Instagram atau di Facebook, eee, pelaku ini cenderung akan memperhatikan sekali siapa yang nge-like, siapa yang komen, eee, mungkin di fotonya ada siapa, bareng siapa, dan sebagainya. Kemudian ketiga, menggunakan informasi yang tercantum di internet untuk mengetahui lebih jauh mengenai pasangannya. Jadi informasi mengenai pasangannya eee, di internet lah gitu, seperti misalkan di LinkedIn atau searching di Google nama pasangannya, entar munculnya apa, seperti itu. Kemudian mencari berbagai cara untuk meretas akun pasangan. Kelima, mencari tahu seluruh akun media sosial, keluarga, dan teman dekat pasangannya, bukan hanya mencari semua tentang, pasangannya ini, tentang korbannya, tapi pelaku juga mencari, eee, semua akun sosial media, keluarga, dan teman dekat dari pasangannya ini. Yang keenam adalah mencari tahu riwayat penelusuran pasangannya, seperti riwayat Google-nya apa, browsing-nya apa, misalkan YouTube-nya apa, dan sebagainya. Ketujuh, memeriksa aplikasi apa saja yang diunduh oleh pasangannya di ponsel. Terakhir, menggunakan akun palsu untuk mengikuti aktivitas pasangannya. Nah, di sini ada definisi self-control. Self-control merupakan kemampuan individu untuk menghambat atau mencegah suatu dorongan dari dalam diri agar tidak muncul dalam bentuk tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan standar moral. Nah, Tangni, Bumester, dan Bun juga mendefinisikan sebagai self-control itu kemampuan individu dalam mengendalikan dan menahan impuls-impuls dari dalam tubuh yang cenderung akan membawanya pada perilaku yang tidak diinginkan. Di sini terdapat dua dimensi self-control, yaitu self-discipline dan impulse control. Jenis self-control ini terdapat 3 jenis, yaitu over control, under control, dan appropriate control. Nah, berikut adalah kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, yang mana hipotesis A-nya adalah self-control berperan terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda pada pasangannya, sedangkan hipotesis nolnya, self-control tidak berperan terhadap perilaku cyberstalking yang dilakukan dewasa muda pada pasangannya. Nah, metode penelitian yang akan saya gunakan, yaitu alat ukurnya untuk cyberstalking. Alat ukurnya adalah cyberstalking scale, yang terdiri dari 13 butir pernyataan. Nah, sedangkan self-control, saya menggunakan brief self-control scale, yang terdiri dari 15 butir pernyataan. Populasi dan sampelnya berupa warga negara Indonesia berusia 18 hingga 40 tahun, berdomisili di Jabodetabek, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian telah memiliki pasangan, baik menikah atau berpacaran. Kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu convenience technique sampling dengan penyebaran angket atau kuesioner melalui Google Form. Kemudian ada kategori penelitian. Metode ini menggunakan kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian teknik analisisnya menggunakan SPSS versi 23 dan pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear sederhana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.